Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita sampai pada halaman 59. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan akan dibahas secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, kita langsung saja. Apakah kamu pernah melihat tanaman hias seperti di bawah ini? Tahukah kamu berapa harga satu tanaman hias tersebut? Nah, ini lidah mertua. Ada lidah buaya, ini lidah mertua. Ya, jadi tapi walaupun namanya serem, ini tanaman yang bisa menyerap racun-racun di udara. Sangat disarankan untuk tanam. Ya. Kalau ini jenis apa ya? Jenmani gitu ya. Tanaman hias Anglonema dan Sansevieria. Ini nama kerennya ya. Oke. Setiap 6 bulan seorang pemilik usaha tanaman hias memesan tanaman hias dari agen Anglonema ya disimbolkan A dan Sansevieria disimbolkan S yang berturut-turut memberi laba sebesar 5 juta dan 3.500.000. Nah, labanya lebih besar nanam Anglonema. Aglaonema. Dibutuhkan waktu cukup lama untuk menghasilkan satu tanaman hias dengan kualitas super. Ya, oleh karena itu agen besar memiliki aturan bahwa setiap pemesanan tanaman hias A ya paling sedikit 20% dari seluruh pesanan tanaman hias lain. Pemilik usaha tanaman hias memiliki lahan yang hanya cukup untuk 10 tanaman hias A saja dan 15 tanaman hias S. Dalam keadaan demikian, berapa banyak tanaman hias A dan S sebaiknya dipesan ya per semester. Jika diketahui bahwa pada akhir semester tanaman hias lama pasti habis terjual dan pemilik usaha tersebut ingin memaksimalkan laba. Nah ini ya, jadi pertidaksamaan linier itu intinya untuk mencari laba sebesar-besarnya atau biaya sekecil-kecilnya, optimasi. Nah, alternatif penyelesaian untuk memudahkan kita dalam membahas ini, banyak tanaman hias A dipesan kita simbolkan X atau tetap A saja sebenarnya tidak masalah ya. Jadi Y adalah untuk tanaman hias S. Kalau Pak Ali lebih suka tetap A dan S. Ya. Oleh karena itu agen besar memiliki aturan bahwa setiap pemesanan tanaman hias A paling sedikit 20% dari seluruh pesanan tanaman hias lain dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi X ya ini harus 1/5 ini sama dengan 20%. Ya, jadi 20/100 dong ya, sama dengan 20/100 itu kan 1/5 ya, jadi X itu harus lebih besar sama dengan 1/5 dari X plus Y, atau ya kalau semua kedua ruas kita kalikan 5 ya, maka 5X akan lebih besar sama dengan X plus Y. X nya pindah ruas ke kiri jadi minus, maka 4X ya lebih besar sama dengan Y, atau Y pindah ruas ke kiri sekalian, 4X dikurangi Y lebih besar sama dengan 0. Jadi dapatlah ini. Oke. Untuk memperoleh laba, pemilik harus mempertimbangkan keterbatasan lahan sebagai daya tampung untuk tiap-tiap tanaman hias. Misalnya L adalah luas kebun tanaman hias, LX luas kebun untuk diperlukan satu tanaman hias A, LY luas kebun untuk diperlukan satu tanaman hias S. Sesuai keterangan pada masalah di atas, luas kebun hanya dapat menampung 10 tanaman hias A dan 15 tanaman hias S. Pernyataan ini dimodelkan seperti ini. Jadi LX adalah 1/10 dari L dan LY adalah 1/15 dari L. Ya, tentu luas kebun yang diperlukan untuk tanaman X banyak tanaman hias A dan Y adalah banyak tanaman hias S tidak boleh melebihi luas kebun yang ada. Jadi X kali 1/10L tambah Y dikali 1/15L ya, ini harus lebih kecil dari L. Nah, atau
bisa disederhanakan menjadi 3x tambah 2y sama dengan 30. Ya. Oke. L-nya kan bisa dicoret ini. Semua ada L-nya, L-nya akhirnya bisa dicoret, ya kan? Nah, terus semua dikalikan 30. Nah, 30 dibagi 10 kan 3, 30 bagi 15 2, 30 kali 1 3, ya. Oke. Selanjutnya pemilik kebun mengharapkan laba sebesar 5 juta dari tanaman hias dari satu tanaman hias A dan yang terjual dan 3.500.000 dari satu tanaman hias S yang terjual. Oleh karena itu untuk sebanyak X tanaman hias A yang terjual dan Y tanaman hias S yang terjual dapat dituliskan Z itu adalah 5X ditambah 3,5Y dalam juta rupiah. Oke, ini penting ya dalam kurungnya dalam juta rupiah, sehingga kita tidak perlu menuliskan sebanyak angkanya ini. Jadi secara lengkap model matematika masalah program linier pemilik kebun tanaman hias dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini adalah model matematika yang kita dapatkan dari cerita tadi dan fungsi tujuannya adalah ini. Ya. Selanjutnya kita menentukan darah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 1.1. Tentunya diharapkan keterampilan kamu dalam menggambarkan darah penyelesaian sistem tersebut sudah semakin meningkat. Sekaligus juga kamu sudah makin terampil dalam memilih titik dalam penyelesaian untuk menentukan nilai maksimum. Kemudian kita gambar. Ya. Kita gambar. Nah, ini kalau kita pindahkan ke sini. Nah, biar kita enak ya. Analisanya ini pindah aja di sebelahnya. Nah, dipindah di sebelahnya sini. Oke. Di sini akan kelihatan. Nah, ini adalah garis yang merah. Ya, garis yang merah ini. Ya, toh. Saat X-nya 0, Y-nya juga 0, jadi melalui titik 0,0. Ya. Kalau yang ini adalah garis yang ya kita lihat saat X-nya 0, Y-nya adalah 15. Nah, ini adalah yang biru terang. Nah, ini adalah biru terang. Saat X-nya 0, Y-nya 30 bagi 2, 15 di sini. Saat X-nya 0, Y-nya adalah saat Y-nya 0, X-nya adalah 10 di sini. Ya, kita gambar. Kemudian setelah kita gambar X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, terus kita gambar garis lidiknya. Ini adalah garis lidiknya. Ya. Oke. 5X tambah 3,5Y. Ya. Jadi ini kita gambar garis lidik. Nah, garis lidik ini akan maksimum kalau kita geser ke kanan. Jadi misalnya saya gambar garis lidik seperti ini. Ya, dibikin sama dengan berapa gitu pertama ya. Kita gambar terus bisa kita geser-geser. Ya, garis lidiknya kan seperti ini ya. Intinya garis lidik ini bisa kita geser-geser. Saat maksimum keuntungan di mana? Nah, bisa titik ini atau titik ini. Ya, terus kita cek. Ya, kita cek dengan memasukkan ke dalam fungsi objektifnya. Ini adalah fungsi objeknya, fungsi z-nya. Ya, jadi kita masukkan titik-titik yang kita miliki. Nah, kita secara intuisi aja ngecek titik yang kita titik yang akan kita coba. Kalau nggak titik B ya titik A. Ya, coba kita baca lebih lanjut. Dengan mengambil 3 titik yang terdapat pada darah penyelesaian, di sini diambil 3 titik ya. Titik 2,2 itu di sini. Ya. Ini nggak mungkin maksimum, ya kan? Kemudian 3,2 dan 3,4. Ya. Harusnya di sini. Dan di sini harusnya ngapain? Ya. Dengan mengambil 3 titik yang dapat pada darah penyelesaian, misalnya ini, sehingga menghasilkan seperti yang disajikan pada gambar. Untuk memperoleh nilai maksimum, ya kita geser.
garisnya ke atas sehingga ditemukan nilai maksimum, yaitu Z-nya adalah sekian ya di titik B. Nah, jadi kalau kita secara logika memang titik-titik ini kita coba ya, titik-titik ini kita coba, tapi jelas garis akan maksimum kalau di titik ini atau titik ini. Jadi kita nyobanya langsung titik ini tidak masalah. Tapi konsep dari garis lidik itu memang gitu ya, kayak garis yang digeser-geser yang nyentuh terakhirnya yang mana yang paling maksimum. Namun pada kenyataannya ditemukan titik B sebagai titik optimum. Masalah di atas mengakibatkan hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, menemukan 2/8 tanaman hias A dan 10/11 tanaman hias S. Artinya kita harus menemukan nilai X, Y bilangan bulat positif. Lah masa tanaman ada komanya? Dan tidak mungkin ya. Dalam kertas berpeta di dalam penyelesaian cermati titik-titik yang dekat. Tetapi titik yang kita inginkan ya, yaitu X, Y harus untuk X dan Y merupakan bilangan bulat positif. Bandingkan hasil yang kamu peroleh jika menggunakan konsep pembulatan bilangan untuk pembulatan titik B. Jadi kita ambil titik di sekitar sini yang bilangannya positif. Misalnya di sini 4 ya, atau 3. Di sini kan 2 ya, mungkin kita ambil 3 di sini. Ya. Di sini 10 kita ambil ya 10, 3,10 mungkin ini yang paling optimal di sini. Ya, 3 dan 10. Ya, sebagai petunjuk kamu buat nilai optimum fungsi sasaran adalah tanaman hias A dan S masing-masing 3 dan 10. Ya. Jadi ini adalah tanaman yang A ya kan tadi, ini yang S. Ya, 3 tanaman A dan 10 tanaman S itu. Dari masalah 27 ini, masalah ternyata mode garis lidik tidak akurat menemukan titik optimum fungsi tujuan. Namun pada umumnya metode garis lidik dapat menemukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Tetapi kamu harus lebih kritis lagi dalam memecahkan masalah program linear yang mengharuskan penyelesaian berupa bilangan bulat positif. Dari masalah 2.6 dan 2.7 contoh 2.3 kita dapat mendefinisikan garis lidik. Ya, ini adalah definisi garis lidik. Garis lidik adalah grafik ya persamaan fungsi sasaran atau tujuan yang digunakan untuk menemukan solusi optimum atau maksimum atau minimum suatu masalah program linear. Ya, untuk menentukan persamaan garis lidik ya, K adalah C1X1 C2X2 dengan K adalah bilangan real, kita memilih nilai minimum untuk X1 Y1 X2 Y2 yang terdapat di daerah penyelesaian. Dengan 2 titik tersebut nilai optimum fungsi sasaran dapat ditemukan melalui pergeseran ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri garis lidik di daerah penyelesaian. Masalah 2.7 mengingatkan kita bahwa tidak selamanya penentuan nilai optimum dengan menggunakan garis lidik. Terdapat beberapa kasus yang memerlukan ketelitian yang tinggi dalam menyelesaikan masalah program linear ya. Jadi untuk kayak perdagangan seperti tadi kan harus bulat bilangannya ya, karena nggak mungkin koma tanaman, tapi pada hal-hal tertentu ya mungkin diizinkan koma. Beberapa kasus daerah penyelesaian. Dari beberapa masalah yang telah dibahas di atas, masalah program linear memiliki nilai optimum atau maksimum atau minimum ya terkait dengan eksistensi di daerah penyelesaian. Oleh karena itu terdapat 3 kondisi yang kita selidiki, yaitu yang tidak memiliki daerah penyelesaian, 2 yang memiliki daerah penyelesaian, fungsi tujuan hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki minimum, dan memiliki daerah penyelesaian, fungsi tujuan memiliki nilai maksimum dan minimum. Ya. Tidak memiliki daerah penyelesaian, mari kita cermati jika AX tambah BY kurang dari C, A tidak boleh 0, B tidak boleh 0, PX tambah Q lebih besar dari T, P tidak boleh 0, Q tidak boleh 0. Untuk setiap A, B, C, P, Q adalah elemen R, selidiki hubungan antara koefisien variabel X dan Y serta konstanta C dan T pada sistem tersebut hingga kamu menemukan syarat bahwa suatu sistem pertidaksamaan linear tidak memiliki daerah penyelesaian. Ya, tidak memiliki misalnya ya tidak ada yang memenuhi ya, misalnya
ini mensyaratkan harus lebih besar, ya. Kita cari yang tidak mungkin lah ya. Dari kedua garis ini coba kita arsir, misalnya ini harus ke sini, ya. Yang satu daerah penyelesaiannya harus ke sana, nggak ketemu, ya, nggak ketemu. Jadi nggak ketemu, persekutuannya nggak ketemu, ya, seperti itu. Ya, atau di sini ada lebih kecil lebih besarnya ya. Daerah ini kita lihat, kalau ini 0 lebih kecil dari C, ya. Jadi 0 ini adalah masuk daerah penyelesaian. Nah, ya, kita arsir yang memenuhi ini. Nah, kalau ini yang memenuhi yang sini, nah, lebih besar ya. Kalau ini kita masukkan 0, kita masukkan 0, ternyata 0 tidak memenuhi, yang memenuhi adalah sini, ya. Jadi ini tidak ada penyelesaiannya, tidak ada overlapping antara arsir yang bawah dengan arsir yang atas, tidak ada. Nah, itu tidak ada penyelesaian, ya. Kemudian memiliki daerah penyelesaian fungsi sasaran hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum. Grafik berikut ini mendeskripsikan bahwa suatu kendala suatu program linear memiliki daerah penyelesaian. Ternyata belum tentu memiliki fungsi sasaran. Mari kita cermati dari gambar 2.17. Ini adalah gambar 2.16, di bawah berarti ini 2.17, ya. Tentukan sistem pertidaksamaan yang bersesuaian dengan grafik daerah penyelesaian seperti pada gambar. Selanjutnya dengan sistem pertidaksamaan yang telah kamu temukan, misalnya diketahui fungsi tujuan, ya, maksimumnya adalah ini, minimumnya adalah ini. Dengan demikian tentu kamu dapat menemukan kondisi suatu program linear yang memiliki daerah penyelesaian tetapi fungsi tujuannya hanya memiliki nilai minimum, tidak memiliki nilai maksimumnya. Kenapa? Nah, nilai, ya, di sini adalah nilai minimumnya, ya. Jadi misalnya garis lidiknya seperti ini, yang paling kecil adalah ini, ya, tidak mungkin ada yang lebih kecil dari titik ini. Tapi maksimumnya, ya, ini semua ini adalah penyelesaian. Jadi maksimumnya bisa tak terhingga, hanya memiliki daerah minimum saja, gitu ya. Jadi maksimumnya sebesar-besarnya, tidak ada anunya, tidak ada batasnya. Tapi kalau minimumnya ada di sini. Kan gitu ya. Ada titik bawahnya, tapi titik atasnya bukannya enggak ada, sangat banyak, tak terhingga. Jadi karena terlalu banyak pilihan, jadi nggak kayak enggak worth it, enggak ada artinya. Memiliki daerah penyelesaian fungsi tujuan memiliki nilai maksimum dan minimum. Ini merupakan kendala yang bersesuaian dengan grafik penyelesaian gambar berikut. Misalnya diberikan fungsi sasaran maksimumnya ini, minimumnya ini, ya, dengan kendalanya adalah ini. Grafiknya mana? Nah, seperti ini. Mungkin saja minimumnya di sini dan maksimumnya ada di sini. Ini nilai minimum dan nilai maksimumnya di sini. Jadi ada, misalnya garis lidiknya seperti ini, ya, fungsi tujuannya seperti ini. Ini adalah nilai minimum, ini maksimumnya. Dengan teliti coba kamu tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi sasaran tersebut, bandingkan hasil yang kamu temukan dengan temanmu, ya. Jadi kalau kita fungsi maksimumnya adalah ini, fungsi minimumnya ada ini sama ya 3x plus 2y, 3x plus 2y, ya. Kalau kita mau ngerjakan ini, ya kita kalau titik ini jelas 0,0, ya. Yang jadi masalah kita harus menemukan titik ini, ya. Di sini kita harus tahu ini berapa. Saya nggak ada angkanya, ya. Jadi kita harus cari persamaan garis ini. Persamaan garis ini juga harus kita cari persamaannya. Jadi ini karena tidak ada angkanya ya agak susah. Di sini tepatnya berapa? Ya, kalau kita dibikin kurang lebih, ya kira-kira ini mungkin sekitar mungkin 4 ya, mungkin ya. X-nya mungkin di sini 1, 2, 3, 4, anggap saja 4 di sini 1, mungkin 1,4 mungkin ya. Jadi dimasukkan di sini pasti jadi maksimum.
ya. Terus kalau 0,0 pasti jadi minimum. Nah, gitu. 0 kan hasilnya minimum. Nggak mungkin negatif. Oke ya. Saya nggak presisi. Jadi misalnya presisi bisa enak kita mengerjakannya. Diketahui sistem pertidaksamaan linear suatu masalah program linear. Nah, oke, pertanyaan kritis. Nah, mungkin ada di sini ya. Nah, diketahui sistem persamaan linear suatu masalah program linear ya. Dengan ini kayak tadi ya, selidiki syarat agar sistem pertidaksamaan linear tersebut tidak memiliki daerah penyelesaian. Apabila ini diinginkan tidak memiliki daerah penyelesaian, ini lebih besar lebih kecilnya ya. Intinya kita bikin sesuai dengan gambar ini. Ya, kita bikin sesuai dengan gambar ini. Jadi kita kira-kira saja di sini persamaan garisnya seperti apa, terus kita ambil ya, kita asal saja misalnya anggap saja ini 6 gitu ya. Terus di sini 10 kita cari persamaan garisnya. Ya, di sini kita ambil angka acak, kita cari persamaan garisnya. Nah, syaratnya apabila daerah yang diarsir ini dibikin tidak pernah ketemu gitu aja. Ya, dibikin tidak pernah ketemu. Itu clue dari Pak Ali ya. Memiliki daerah penyelesaian, kalau memiliki daerah penyelesaian kita cari persamaan garis yang memang ada penyelesaiannya. Misalnya garisnya yang satu gini, yang satu gini ya. Nah, kita cari agar ada penyelesaiannya, ada daerah penyelesaiannya. Ya, ada daerah yang overlapping. Boleh juga sebenarnya gini. Ya, gini semuanya ke bawah gitu boleh aja. Ya, daerah penyelesaiannya pasti ada di sini. Kalau kita yang hasil yang salah, kalau di hasil yang benar ya daerah penyelesaiannya ada di bawah. Ya. Memiliki daerah penyelesaian berupa garis atau segmen garis. Kalau kedua garisnya berimpitan. Garis berimpitan. Memiliki daerah penyelesaian hanya satu titik kalau garis berpotongan dan penyelesaiannya hanya di titik ini. Ya, jadi bukan pertidaksamaan tapi persamaan. Jadi sama dengan, tidak ada, bukan lebih kecil lebih besar ya, menggunakan tanda sama dengan. Itu syaratnya. Untuk uji kompetensi ya, uji kompetensi ini akan kita kerjakan di video selanjutnya. Nanti Pak Ali pilihkan yang belum dikerjakan, karena di sini ada versi buku lama yang sudah Pak Ali kerjakan, dan pada kenyataannya memang banyak soal yang mirip ya. Rani Ratu ini nanti tidak ada ternyata saya cari ya, tapi ada beberapa soal yang sudah saya kerjakan sebelumnya, kayak pesawat penumpang di sini ya, di versi sebelumnya itu ada. Nah, ini pesawat penumpang mempunyai 48 kursi. Itu enggak saya kerjakan nanti, karena sudah ada di playlist ini ya, sudah ada di playlist ini. Jadi link dari playlist ini ada di kolom deskripsi, silakan kalian cari ya. Untuk video ini cukup dulu, nanti kita lanjutkan langsung, kita masuk pada uji kompetensi. Itu aja ya. Oke, thank you for watching.